Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak atau Ibu penguji uji kinerja pada PPG dalam jabatan periode 1 tahun 2026. Perkenalkan, saya Yeni Zanuba Aulia, mahasiswa PPG Mapel Fikih batch 4 tahun 2025 di LPTK Universitas Wahid Hasyim dengan NIM 25406013019. Pada hari ini tanggal 21 Januari tahun 2026, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di MAN 2 Gresik kelas 10 materi konsep fikih dan sejarah perkembangannya. Terima kasih, selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, semoga anak-anak senantiasa sehat selalu dan tetap semangat dalam belajar. Oke anak, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, kita baca doa dulu, mudah-mudahan diberikan kemudahan dan juga kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadiniya wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Amin ya rabbal alamin. Hari ini ada yang tidak masuk anak-anak atau masuk semua? Masuk semua. Ntar saya Bu Yeni absen lagi ya. Adilia Sofi hadir. Ahmad Niam hadir. Alfia Mufida hadir. Natasha Adelia hadir. Ratu Anara, Ristita hadir. Baik anak, ada yang tahu materi yang akan kita pelajari hari ini tentang apa? Oke, hari ini kita akan belajar tentang konsep fikih ya dalam Islam atau fikih beserta sejarah perkembangannya. Tapi di sini anak-anak nanti kita akan belajar dengan metode yang namanya PBL. Ada yang tahu PBL itu apa? Tahu. Ya, PBL itu singkatan dari Problem Based Learning, di mana PBL ini merupakan metode atau model pembelajaran berfokus pada studi kasus atau permasalahan seperti itu. Jadi tidak seperti halnya yang anak-anak ketahui materi awal dulu disampaikan baru mengerjakan tugas, tidak. Kalau PBL itu nanti Bu Yeni mengawali yang namanya sebuah permasalahan. Jadi sebuah studi kasus yang dimana nanti berkaitan sama teori yang akan kita pelajari tentang bagaimana itu konsep fikih dalam Islam. Jadi nanti ketika selesai di akhir ya, atau di akhir nanti di bagian evaluasi, baru di situ Bu Yeni mengevaluasi dan juga menambahkan sebuah materi untuk penguat dari jawaban anak-anak yang sudah dibahas nanti secara berkelompok. Jadi nanti studi kasusnya itu anak permasalahan yang harus diselesaikan oleh anak-anak dengan teman sekelompoknya seperti itu. Jadi setelah ini kita atau Bu Yeni bagi kelompok terlebih dahulu untuk menyelesaikan studi kasus tadi gitu. Jadi nanti materinya di akhir sebagai penguat dari jawaban anak-anak. Ya, tujuan dari PBL di sini untuk apa? Yakni tentunya untuk mengembangkan berpikir kritisnya anak-anak, jadi lebih mandiri, kemudian lebih berpikir kritis ya, dan juga bisa melihat lebih luas bagaimana konsep ataupun teori itu diimplementasikan dengan kasus yang nyata yang ada dalam kebingungan masyarakat seperti itu, yang mungkin dipertanyakan terkait
konsep fikih, terkait hal-hal fikih seperti itu. Oke, Nana, kalau gitu saya bagi kelompok dulu ya untuk mendiskusikan yang sudah studi kasus yang nanti saya berikan situ. Oh ya, sebelumnya ini Nak, saya tampilkan dulu sebelum bagi kelompok. Ya, bisa dilihat anak-anak saya. Nah, ini terkait nanti yang permasalahan yang akan kita bahas. Coba diperhatikan gambar yang sudah saya tampilkan. Nah, di sini terkait perbedaan dalam hal praktek ibadah yang dimana kedua hal ini itu selalu dipermasalahkan anak-anak oleh masyarakat ataupun sering bingung ya dan juga bertanya-tanya. Contoh halnya itu terkait perbedaan awal Ramadan. Ya kan mungkin anak-anak ketahui bahwasanya melihat saya ini Ramadannya kok lebih lama sedangkan keluarga saya ataupun tetangga saya yang lain itu lebih dulu. Lah itu kan biasanya ada yang lebih dulu mengawali Ramadan, ada yang juga tidak, ada yang mungkin nanti 2 hari kemudian atau besoknya baru Ramadan seperti itu. Kemudian, lah ini juga yang kedua terkait apakah halal sih membayar zakat fitrah itu menggunakan dengan uang, yang dimana kalian ketahui kalau membayar zakat fitrah itu pada umumnya menggunakan apa Nana? Ya menggunakan beras yang dimana sesuai dengan kadar yang sudah ditentukan seperti itu. Lah, ada juga mungkin masyarakat yang lain mempertanyakan hal tersebut. Lah, apakah boleh sih membayar zakat itu fitrah itu dengan uang atau sah atau tidak seperti itu. Lah, nanti berkaitan studi kasus yang saya berikan berkaitan 2 hal ini. Ya nanti pertanyaan apa yang Samen jawab nanti di LKPD setelah nanti kalau sudah pembentukan kelompok seperti itu anak-anak. Oke, kalau gitu kita langsung saja mulai diskusi. Ya, di sini Bu ini akan membentuk menjadi 2 kelompok. Nanti ada kelompok 1 sama kelompok 2. Jadi kelompok besar saja karena memang saya membutuhkan cuma studi kasus 2 studi kasus saja kayak gitu. Untuk pembentukan kelompoknya bagaimana? Berhitung. Jadi berhitung 1 sampai 2. Mulai dari Zulfan nanti ke belakang sampai terakhir nanti ke belakang sana. Jadi contoh misal Zulfan 1, Alif 2, Furqan 1, 2, 1, 2 dan seterusnya. Kira-kira bisa dipahami anak? Bisa. Oke, langsung saja mulai menghitung untuk pembagian kelompok. Zulfan? 1, 2. Ya, 2. Sampingnya? Itu. Ya belakangnya 1. Ya, oke anak-anak. Kalau gitu yang tadi merasa menyebutkan nomor 1 berada di sebelah kiri saya. Kalau nanti yang mendapatkan tadi yang mengucapkan urutan kedua, jadi kalian masuk ke dalam kelompok 2 berada di kanan saya. Kena silakan dipersiapkan tempat duduknya untuk melakukan diskusi kelompok. Ya, yang kelompok 1 kumpul ke sini semua. Ya,
sudah berkumpul sama teman kelompoknya masing-masing? Sudah. Ya, sementara bertatapan dulu sama teman-temannya. Nanti ketika sudah presentasi, silakan melihat ke arah temannya ya kalau presentasi gitu anak-anak. Oke, ini saya berikan LKPD-nya dulu. Nah, ini ada LKPD. Jadi mungkin nanti sebelum menjawab studi kasus yang sudah saya berikan, barangkali Bu Yeni beri waktu juga untuk membaca dulu materi yang sedikit materi ini yang ada di LKPD seperti itu. Ini untuk kelompok duanya. Ini. Ya. Mungkin nanti bisa bergantian, nggak apa-apa baca materinya. Ya, bisa, silakan didiskusikan sama temennya. Ini yang untuk kelompok 1, ya kelompok 1 ya. Iya, Bu. Nah, ini ada nanti ini soalnya yang kalian jawab di sini. Nanti sebelumnya dibahas dulu sama teman-temannya. Nanti kalau sudah ketemu menemukan solusinya, ditulis di sini jawaban diskusi dari kalian gitu. Nanti perwakilan boleh salah satu siapa yang mau menuliskan di lembar LKPD-nya seperti itu. Ya, silakan didiskusikan, mungkin dibaca-baca dulu materinya. Ini ada sisa lagi. Baik, saya ulang kembali. Tadi kelompok 1 apakah sudah selesai? Sudah. Kalau kelompok 2 sudah? Baik, anak-anak, kalau gitu yang mungkin bangkunya membelakangi ini layar bisa dirubah lagi nanti biar bisa melihat temannya yang sedang presentasi seperti itu. Kelompok saya awali dari kelompok 1 dulu yang presentasi. Siapa yang presentasi? Mita. Ya, Mita, silakan maju nak. Ya, mungkin temannya bisa diperhatikan ya nanti teman yang kalau presentasi. Azam di sana. Ya, nah, pokoknya mantengin ke sini. Oke, nanti ketika Mita presentasi hasil diskusinya oleh kelompok 1 nanti ada juga yang namanya sesi tanya jawab. Jadi nanti silakan bertanya, boleh 1 atau 2 orang yang bertanya seperti itu biar diskusi kita lebih lebih aktif ya gitu. Ataupun mungkin nanti ada yang mau menambahkan ataupun menyanggah jawaban, boleh dipersilakan seperti itu. Oke, Mita, silakan dipresentasikan untuk hasilnya oleh kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenceng ini kaca udah sedikit. Saya perwakilan dari kelompok 1. Perkenalkan, nama saya Mita Aulia Citra Harisma, absen 15. Saya akan menjelaskan tentang hasil diskusi saya. Jadi studi kasus kelas pertama adalah di sebuah kelas ada murid yang bertanya, mengapa puasa Ramadan diwajibkan bagi umat Islam? Ia juga bingung, kapan sebenarnya awal dan akhir Ramadan? Karena di keluarganya sering berbeda dengan tetangga. Pertanyaan yang pertama, tentukan mana yang termasuk indikator permasalahan fikih dan syariat. Kemukakan pendapat kalian dan bagaimana solusinya. Jadi jawaban dari diskusi dari kelompok 1 tadi adalah kewajiban puasa Ramadan diwajibkan berdasarkan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Baqarah ayat 183. Hal ini termasuk dari syariat Islam dan tidak diperselisihkan atas kewajiban tersebut. Studi kasus yang kedua menjelaskan Idul Fitri warga di sebuah desa menunaikan zakat fitrah. Sebagai warga membayar dengan beras 2,5 kg, sementara yang lainnya membayar dengan uang melalui panitia masjid. Perbedaan cara pembayaran ini menimbulkan kebingungan di masyarakat tentang ketentuan zakat fitrah yang benar menurut Islam. Pertanyaan, menurut
zakat, dan bagaimana sikap yang tepat dalam menyikapi perbedaan cara pembayaran zakat tersebut. Jadi jawabannya adalah cara menentukan awal dan akhir Ramadan ini termasuk indikator fikih. Kenapa sih? Karena dilakukan melalui ijtihad ulama. Ada dua metode, yaitu dengan melihat hilal secara langsung, dan ada yang melalui perhitungan astronomi atau yang bisa disebut dengan hisab. Sikap solutif terhadap permasalahan tersebut yaitu menunjukkan sikap toleransi dan tidak menyalahkan satu sama lain. Sekian presentasi dari saya. Apakah ada yang bertanya? Ada yang ditanya? Ya, yang bertanya ya silakan berdiri anak sama menyebut namanya ya. Oke, silakan. Terima kasih untuk Ristita atas pertanyaannya. Jadi kenapa sih? Karena ajaran berdasarkan syariah itu berbeda. Karena ajaran berasal dari syariah, sedangkan cara pelaksanaannya merupakan hasil fikih yang disesuaikan dengan kondisi masyarakat di lingkungan tersebut. Apakah ada yang bertanya lagi? Ya, atau ada yang menanggapi, anak-anak? Kira-kira cukup? Oh ya, tadi Ristita gimana jawaban dari Mita? Apakah sudah jelas atau masih kurang, nak? Sudah jelas ya? Bisa diterima jawabannya? Ya, nanti Bu Yeni tambahkan juga jawaban yang kalian diskusi yang sudah sampean kerjakan di situ. Oke, kalau sudah bisa ditutup, Mita. Sekian dari saya, kelompok 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nggak apa-apa, silakan dulu, nak. Di bawah saja, Mita. Oke, terima kasih untuk kelompok 1. Beri tepuk tangan anak-anak untuk kelompok 1. Selanjutnya kelompok 2. Siapa yang presentasi kelompok 2? Ya, Kafa, silakan maju, nak, untuk membacakan hasil studi kasusnya untuk permasalahan nomor 2. Ya, dibaca dulu soalnya, Kafa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hasbi Wakafa, absen 19. Saya akan mewakili jawaban dari kelompok 2. Soal pertama, studi kasus 2, permasalahan berbasis indikator fikih dan syariah. Menjelang Idul Fitri, warga di sebuah desa menunaikan zakat fitrah. Sebagian warga membayar dengan beras 2,5 kg, sementara yang lain membayarnya dengan uang melalui panitia masjid. Perbedaan cara pembayaran ini menimbulkan kebingungan di masyarakat tentang ketentuan zakat fitrah yang benar menurut Islam. Pertanyaan pertama, menurut kalian, mengapa terjadi perbedaan pendapat dan bagaimana sikap yang tepat dalam menyikapi perbedaan cara pembayaran zakat fitrah tersebut? Ini adalah hasil diskusi kelompok 2. Jawaban indikator fitri. Indikator syariah. Zakat fitrah adalah kewajiban bagi setiap muslim yang mampu yang ditunaikan menjelang Idul Fitri dan ditunjukkan kepada mustahik. Solusi indikator fitri. Dalam fikih, perbedaan ini muncul karena perbedaan ijtihad ulama dalam memahami dalil dan menyesuaikan dengan kondisi sosial. Sebagai ulama berpendapat zakat fitrah dibayarkan dengan makanan pokok dan sebagian ulama lain membolehkan pembayaran dengan uang. Solusinya yaitu tetap mengakui bahwa kewajiban zakat fitrah adalah termasuk syariah dan memahami cara pembayaran merupakan fikih. Sekian dari saya. Ada yang mau bertanya? Ya, Nana, itu tadi hasil diskusi dari kelompok 2. Silakan, ada yang ingin ditanyakan? Ya, silakan berdiri, nak, sebut nama. Saya ingin bertanya pada kelompok 2, apakah fikih sama dengan syariah? Ya, baik. Sebelumnya ada lagi yang ditanyakan?
Ya nanti sekalian ya kakak yang jawabnya. Ya Niam, silakan berdiri. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Ahmad Yahya Izi. Saya ingin bertanya, bagaimana sikap terlibat dan berjanji dalam Islam? Terima kasih. Baik. Ya, mau dijawab dulu. Terima kasih atas pertanyaannya. Ingin menjawab pertanyaan yang bisa. Tidak, syariah adalah aturan Allah yang bersumber dari Al-Quran dan bersifat tetap. Kalau fikih adalah hasil pemahaman ulama. Ini menjawab pertanyaan dari Niam. Sikap yang tepat adalah saling menghormati, tidak saling menyalahkan, dan memahami bahwa perbedaan fikih merupakan bagian dari penganah keilmuan Islam. Sekian dari saya. Ya, sebentar kakak. Oke, gimana tadi Denisa ya yang bertanya ya? Kira-kira jawaban dari kakak bagaimana? Cukup nak? Atau ada yang ditambahkan? Cukup. Kalau Niam? Cukup. Ya, bisa diakhiri Kafat, tidak apa-apa. Sekian dari saya perwakilan kelompok 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Oke, terima kasih. Oke, nah, kalau gitu kita lanjut. Saya akan mengevaluasi. Mengevaluasi tadi dari apa yang sudah anak-anak diskusikan dan juga dipresentasikan seperti itu. Ya, tadi pertanyaannya mungkin ya saya ulas kembali ya untuk kelompok 1. Oh ya, saya siapkan PowerPoint-nya dulu. Sebentar ya nak, saya siapkan ini PowerPoint-nya. Ya, ini tujuan pembelajaran. Karena tadi kan juga materi sudah saya tampilkan juga saya berikan di LKPD ini sebagai evaluasi ataupun tambahan dari jawaban anak-anak yang sudah didiskusikan. Mungkin tadi Bu Yeni ingat, saya ulas kembali ya tentang pertanyaan yang sudah diberikan sama teman-temannya atau pertanyaan yang didiskusikan tadi yang untuk studi kasus yang pertama. Itu pertanyaannya di sini, tentukan mana yang termasuk indikator permasalahan fikih dan juga syariah. Kemukakan pendapat kalian dan juga berikan solusinya atau bagaimana solusinya. Ini untuk studi kasusnya itu anak. Di sebuah kelas itu ada murid yang bertanya, mengapa kok puasa Ramadan itu diwajibkan oleh umat Islam? Padahal kita juga kadang bingung, kapan sih kira-kira sebenarnya awal dan juga akhir Ramadan itu, soalnya kan berbeda-beda mungkin antara kita dengan tetangga depan rumah ya, ataupun kita dengan keluarga kita yang ada di sana mungkin itu berbeda, ada yang lebih dulu, ada yang mungkin agak lama ya, seperti itu, jadi berbeda-beda. Di sini pertanyaan tadi, tentukan mana yang termasuk indikator permasalahan fikih dan juga syariah. Karena sebelumnya di sini mungkin Bu Yeni beri penjelasan dulu tentang konsep fikih ya, ataupun pengertian dari ilmu fikih itu sendiri. Ya, dalam agama Islam itu anak kan banyak sekali ya ilmu-ilmunya itu. Salah satunya apa anak yang sama ketahui ilmu-ilmu dalam agama Islam, ada ilmu tauhid ya, mungkin kemudian ada ilmu akidah ya, akidah, kemudian tasawuf, kalam, dan salah satunya di sini ada yang namanya ilmu fikih. Ya, ilmu fikih itu apa? Ya, yakni
Ilmu fikih itu di mana ilmu yang mempelajari hukum-hukum agama syariat Islam. Jadi mengatur hukum-hukum yang ada di sekitar kita. Jadi agar kita tahu bagaimana tata cara kita beribadah dengan baik, bagaimana tata cara ibadah kita agar bisa diterima oleh Allah lah. Dalam hal itu semua maka dibahas yang namanya dibahas semua ada di ilmu fikih. Dan ini secara istilahnya nanti mungkin PowerPoint-nya Bu Yeni share ya, jadi bisa dibaca-baca lagi untuk belajar di rumah. Ya itu terkait. Nah tadi untuk studi kasus yang dibahas tadi, mungkin saya bedakan dulu mana sih kira-kira yang termasuk dalam indikator syariah itu tadi, yakni adalah yang termasuk indikator syariah itu tentang kewajiban puasa Ramadan itu Nana. Nah di situ termasuk indikator syariah ya. Sebelumnya Nana ada yang tahu dulu apa itu perbedaan antara fikih dan juga syariah? Belum nggak tahu ya. Ya oke, kita pelajari. Ya ini perbedaan fikih dan syariah. Jadi intinya Nana, perbedaan fikih dan syariah itu kalau fikih, lah fikih ini memang dia sifatnya itu adalah bersifat zoni ataupun dugaan. Ya dugaan. Kenapa kok bilang seperti itu? Karena di sini kita lihat dulu sumber hukum Islam itu ada berapa Nana? Ada 2, ya yakni Al-Qur'an dan juga hadis ya ataupun sunnah. Nah, tapi di sini dalam sumber hukum Islam itu ada hukum pelengkapnya Nana, yakni ada yang namanya ijma' dan juga qiyas. Ya ijma' dan qiyas lah itu sebagai pelengkap. Nah, di sini memang kalau fikih itu dia lebih banyak dari hasil ijtihadnya oleh para ulama. Jadi memang berbeda-beda makanya dari situ. Kalau syariah di situ dia sifatnya sudah jelas, sudah ada dalam Al-Qur'an, tidak bisa dirubah-rubah atau sifatnya itu pasti, tidak bisa dirubah atau diperdebatkan atau dipermasalahkan seperti itu. Nah, itu perbedaannya. Intinya di sini kalau kita kan sama-sama mempelajari Al-Qur'annya, sama-sama hadisnya ya. Tapi kalau fikih di sini tuh yang membedakan adalah tata caranya. Tata caranya itu berbeda-beda. Contohnya misal ketika wudhu. Lah wudhu itu ada yang berpendapat bahwasanya kalau sunnah dalam wudhu membaca niat dalam hati itu termasuk sunnah. Tapi ada yang mengatakan membaca niat wudhu itu harus dilafalkan atau diucapkan dengan lisan lah seperti itu. Lah tadi di sini yang termasuk syariah itu adalah kewajiban berpuasanya Nana. Nah di sini dalam Quran surat Al-Baqarah ya ayat 183, ada yang tahu gimana bunyinya? Oke, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyiam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nah di situ menjelaskan bahwasanya hai orang-orang yang beriman, diwajibkan kamu untuk berpuasa. Lah kewajiban itu tentunya untuk siapa? Untuk umat Islam, untuk orang-orang yang beriman seperti itu. Lah itu indikator yang termasuk dalam syariahnya. Mana kemudian yang termasuk dalam fikih, yakni tentang perbedaan tadi Nana, perbedaan awal dan juga akhir Ramadan. Nah di situ memang ada cara penentuan awal Ramadan yang berbeda-beda ya, memang karena di situ ada metode ijtihadnya. Ada yang melihat dari hilal ya, ada yang melihat dari hisab, ruqyatnya dan lain-lain. Nah, itu termasuk fikihnya karena cara dalam penentuannya itu berbeda-beda. Tapi kalau syariahnya kewajiban berpuasanya seperti itu. Bisa dipahami anak saya. Kemudian untuk yang pertanyaan kedua, tadi masalah apa pertanyaan kedua itu? Zakat fitrah. Menurut kalian mengapa terjadi perbedaan pendapat dan bagaimana sikap yang tepat dalam menyikapi perbedaan cara pembayaran zakat? Tuh. Nah di sini sama yang ditanyakan itu mengapa kalau terjadi perbedaan pendapat dan bagaimana sikapnya ya seperti itu. Zakat fitrah menggunakan uang. Menurut sampean sah apa tidak? Ada yang bilang tidak. Ya ada yang bilang tidak juga ya Nana. Memang
kalian saja juga bingung, ya maka kita perlu mencari solusinya. Jadi terkait masalah tersebut memang kita yang pertama perlu memahami dulu, memang fikih itu ya seperti ini. Berpotensi adanya perbedaan antara ulama satu dengan ulama yang lain, antara pendapat ini dengan pendapat yang lain. Kalau mazhab Syafi'i maka dia mengikuti mazhab Syafi'i, kalau Maliki, Hanafi ya maka mereka mengikuti mazhabnya masing-masing seperti itu. Kalau menurut mazhab Syafi'i itu beliau mengatakan bahwasanya adalah sah, tapi kalau Imam Hanafi tidak sah. Nah, mungkin anak-anak terkait masalah itu memahami. Jadi lalu bagaimana sikap yang tepat? Yakni yang pertama ya tentunya kita tidak boleh menyalahkan ilmu fikihnya. Oh berbeda-beda, tidak anak-anak ya, tidak boleh menyalahkan. Tentunya harus apa? Menghormati, menghargai pendapat ulama seperti itu. Dan sikap kita yang berikutnya yakni ya pokoknya di sini cara pembayaran zakat fitrah, kalaupun misal kita dalam keadaan yang benar-benar darurat anak-anak, darurat mengharuskan kita harus pakai uang ya, maka boleh kita mengikuti pendapat dari Imam Hanafi tersebut. Tapi dalam keadaan tertentu memang benar-benar darurat maka boleh. Tapi kalau memang kita di rumah ada beras, ya maka ya pakailah dengan beras untuk membayar zakat fitrah. Jadi cara seperti itu sah-sah saja anak. Kita boleh menggunakan uang kalau benar-benar kita dalam keadaan darurat. Kalau tidak ya alangkah baiknya kita menggunakan beras saja. Nah itu pendapat dari masing-masing ulama terkait membayar zakat uang sah dengan membayar zakat fitrah dengan uang sah atau tidak. Kalau kalian di sini mungkin banyak yang mengikuti mazhab Syafi'i, jadi ya kalau bisa kita membayar zakat fitrah itu dengan beras saja. Boleh keadaan darurat mengikuti pendapat yang lain seperti itu anak. Ada yang ditanyakan? Tidak ya? Tidak. Oke. Mungkin itu saja anak. Sebelumnya di sini Bu Yeni mengapresiasi atau di sini saya mengadakan refleksi untuk anak-anak tadi yang sudah berani maju presentasi ataupun tanya jawab. Ini saya sedikit ada hadiah. Tadi yang untuk presentasinya tadi siapa? Kafa ya? Ya ini Kafa, sampean berdiri Kafa. Nah ini biar lebih semangat lagi untuk belajar ya. Terus satunya tadi siapa? Mita ya? Mita ya. Terus ini tadi yang bertanya ya dari sini Denisa sama Niam ya? Ya ini nak minta tolong Denisa dibagi sama Niam. Ya. Terus satunya tadi Ristita. Ya ini sebagai refleksi atau apresiasi anak-anak karena sudah berani untuk maju. Ya karena meskipun salah ya tetap nggak apa-apa maju, yang penting harus berani dan juga percaya diri seperti itu. Terima kasih. Ya, Nana. Oke, kalau gitu Bu Yeni di sini ada kesimpulan sedikit anak-anak, kesimpulan untuk pembelajaran hari ini. Dan ini kesimpulannya apa? Nah intinya anak-anak kalau di fikih di sini memang merupakan hasil pemahaman manusia terhadap syariah. Kemudian kalau syariah itu bersifat tetap. Jadi sedangkan fikih adalah berkembang sesuai zaman. Jadi syariah apapun sudah jelas dalam Al-Qur'an, tidak boleh diperdebatkan. Misal kayak sholat. Dalam Al-Qur'an kan menjelaskan bahwasanya sholat itu wajib. Nggak boleh ada yang bilang, oh mazhab Hanafi mengatakan tidak wajib, mazhab yang lain, ulama yang lain tidak boleh. Itu sudah jelas dalam Al-Qur'an dan juga ada ayat Al-Qur'annya seperti itu anak-anak. Oke, terima kasih atas waktunya untuk pembelajaran hari ini. Kita lanjut lagi materi berikutnya, materi di pertemuan berikutnya tentang apa anak-anak? Tentang kepengurusan jenazah. Ya itu nanti kita pelajari dan mungkin kita nanti ada praktek seperti itu. Karena untuk mengakhiri pembelajaran ini kita baca doa dulu ya. Ada yang tahu baca doa kafaratul majelis? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, saya akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.